Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Zina Halisa. Di sini saya akan mengajak kalian belajar bareng tentang Microsoft Excel. Jadi di sini saya punya 2 soal. Jadi kalian jangan lupa tonton dan simak sampai akhir. Laporan keuangan penginapan Villa LSA. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, di sini juga disediakan tabel datanya serta keterangan proses untuk pengerjaannya. Oke, langsung aja kita mengerjakan kolom kelas kamar. Nah, untuk kelas kamar itu keterangannya diambil 3 karakter pertama berdasarkan tabel data. Nah, ini tabel datanya ya. Nah, jadi di sini untuk kelas kamar kita akan mengkombinasikan rumus VLOOKUP dan LEF. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel bantu atau tabel datanya ini bentuknya vertikal atau menurun. Jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF. Sama dengan VLOOKUP, LEF. Kita klik sel kode kamarnya yang ini titik koma, karena kita mengambil 3 karakter, kita ketik 3 tutup kurung kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita blok table array-nya atau si tabel datanya ini. Nah, jangan lupa kita kunci menggunakan simbol dolar atau bisa juga menekan F4 atau Fn plus F4. Kemudian titik koma. Nah, si tabel array ini perlu dikunci supaya hasilnya ini tidak berantakan sampai ke akhir sini, supaya dia hasilnya beraturan. Oke, selanjutnya call index 6. Karena kita akan mengambil kolom kelas kamar, maka call index 6-nya berada di tabel ke-4. Kolom ke-4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita ketik 4. Titik koma 0. Sebenarnya ini bisa ditulis atau diketik dengan false, tapi biar lebih simpel kita ketik 0 aja. Tutup kurung, enter. Nah, ini sudah selesai untuk yang kelas kamar. Oke, kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu tarif per hari. Di sini keterangannya diambil 1 karakter terakhir berdasarkan tabel data. Nah, ini ada jika kode 1 atau kode 2. Nah, kalau 1 single dan kode 2 itu untuk yang tarif double. Nah, di sini kita akan mengkombinasikan beberapa rumus ya. Untuk kode 1, 2 ini kita akan menggunakan kombinasi rumus if, value, dan right. Kenapa kita pakai value? Karena ini angka ya bentuknya. Oke, yang pertama kita pakai rumus VLOOKUP dulu. Sama dengan VLOOKUP LEF. Karena si kode kamarnya ini berbentuk huruf nih, di tabel datanya ini kan kita bentuknya huruf. Nah, maka kita pakai LEF karena di sebelah kiri. Kita klik sel kode kamar ini, titik koma 3, tutup kurung, titik koma. Nah, kita blok si tabel datanya ini. Jangan lupa kunci pakai simbol dolar. Kemudian titik koma. Nah, lalu kita akan menggunakan rumus if untuk si kode 1 dan 2 nya ini. If value. Kenapa kita pakai value? Karena ini bentuknya adalah angka. Kemudian right, karena diambil 1 karakter terakhir. Kita klik sel kode kamarnya ini, titik koma 1, tutup kurung. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali, yang satu punya right, yang satu punya si if ini, si value-nya maksudnya. Kemudian titik koma, kemudian sama dengan jika 1 maka atau titik koma 2. Nah, jika selain 1 maka titik koma 3. Nah,
kolom 2 ini untuk tarifnya dan kolom 2 juga untuk tarifnya ya. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Si tutup kurung ini untuk punyanya si if, kemudian titik koma 0, kemudian tutup kurung lagi. Nah, tutup kurung terakhir ini punyanya si VLOOKUP, kemudian enter. Selesai, langsung aja kita tarik ke bawah, kita klik play. Oke, selanjutnya kita ke kolom lama menginap. Untuk lama menginap ini yaitu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Nah, ini gampang ya, kita tinggal mengurangi tanggal pergi dan tanggal datang. Oke, langsung aja. Sama dengan kita klik si tanggal perginya ini dikurangi si sel tanggal datangnya ini, enter. Nah, selesai, langsung kita tarik ke bawah. Oke, lanjut ke kolom tagihan. Untuk kolom tagihan ini yaitu tarif per hari dikali lama menginap. Oke, sama dengan kita klik si sel tarif per harinya ini, yang ini, kemudian dikali lama menginapnya. Kita langsung aja enter, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kolom selanjutnya yaitu ada kolom pajak, di mana pajak ini diambil satu karakter terakhir dari kode. Nah, dari si kodenya ini. Dan jika kode sama dengan 1, maka pajak 5% dari tagihan. Jika kode sama dengan 2, maka pajaknya itu 10% dari tagihan. Oke, langsung aja. Untuk kolom pajak ini diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kode sama dengan 1, maka pajak 5%. Jika kode sama dengan 2, maka pajak 10%. Di sini kita akan mengkombinasikan beberapa rumus. Nah, yang pertama kita pakai if dulu. Sama dengan if, kemudian value. Nah, kenapa value? Karena di sini bentuknya angka, jadi kita pakai value. Kemudian try, karena kita mengambil satu karakter terakhir dari si kodenya. Klik sel kodenya ini, kemudian titik koma 1, tutup kurung. Tutup kurungnya jangan lupa 2 kali, yang satu untuk right, yang satu untuk si value. Kemudian sama dengan jika kode 1, maka atau titik koma pajaknya yaitu 5%. Dan jika kode selain 1, maka pajaknya atau titik koma 10%. Tutup kurung, enter. Oke, selesai, kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu kolom potongan. Untuk potongan ini ada beberapa aturannya, yaitu jika lama menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5%. Jika lama menginap lebih dari atau sama dengan 6 hari maka potongan 3%. Dan jika lama menginapnya kurang dari 6 hari maka potongannya 0. Oke, kita akan menggunakan rumus if. Sama dengan if, kemudian kita klik si lama menginapnya ini. Jika lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongannya adalah 5%. Kemudian titik koma, if lagi, jika lama menginapnya lebih dari sama dengan 6 hari, maka potongannya adalah 3%. Nah, titik koma, jika selain itu atau kurang dari 6 hari, maka potongannya adalah 0. Kemudian tutup kurungnya 2 kali, enter. Nah, oke, selesai. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya ini ada total bayar. Nah, untuk total bayar ini tagihan ditambah tagihan dikali pajak, oke, langsung aja. Sama dengan klik sel tagihannya ditambah
dalam kurung tagihan dikali pajak tutup kurung dikurangi dalam kurung buka kurung maksudnya tagihan dikali potongan tutup kurung enter. Oke, selesai. Putar ke bawah. Nah, untuk soal yang pertama kita sudah selesai dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini ada laporan pendaftaran siswa dari Lembaga Pendidikan Komputer Laboratorium Studi Akuntansi. Nah, ini kita disuruh mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini. Di sini juga ada tabel bantunya nih, ada tabel VLOOKUP yang vertikal atau menurun dan tabel HLOOKUP yang horizontal atau menyamping. Nih, ini untuk keterangan proses pengerjaan soalnya. Oke, langsung aja kita ke kolom pekerjaan. Di sini untuk pekerjaan, jika kode A maka pekerjaan karyawan, jika kode B maka pekerjaan mahasiswa, dan jika kode C maka pekerjaannya adalah pelajar. Oke, langsung aja kita akan menggunakan rumus if. Sama dengan if, kita klik kodenya, sama dengan jika kodenya A, tanda kutip A, titik koma, maka pekerjaannya adalah tanda kutip karyawan. Kemudian titik koma, if lagi, ini masih sama kayak sebelumnya. Kita klik sel yang kode status itu. Dan ini untuk jika kode B, maka pekerjaannya adalah mahasiswa, tanda kutip mahasiswa. Kemudian untuk selain kode A dan B yaitu kode C, maka pekerjaannya adalah tanda kutip titik koma tanda kutip pelajar. Tutup kurungnya 2 kali, jangan lupa enter. Oke, selesai. Kita tarik ke bawah. Kita lanjut ke kolom nama kelas. Nah, untuk nama kelas ini diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, untuk nama kelas ini ada di tabel VLOOKUP nih. Nah, di sini juga ada kodenya ya. Jadi kita akan memakai ini nih, kode ini. Oke, langsung aja di sini kita akan mengkombinasikan beberapa rumus. Yang pertama yaitu sama dengan VLOOKUP. Buka kurung value. Kenapa kita pakai value? Karena si nama kelas ini ada unsur angkanya ini. Dan si kodenya juga berbentuk angka. Oke, kemudian mid karena kita akan mengambil 3 karakter dari karakter ketiga. Nah, di sini. Kita klik si nomornya ini titik koma 3 titik koma 3. Tutup kurungnya jangan lupa 2 kali. Karena yang satu untuk mid dan yang satu untuk si value ini. Titik koma, kita blok table array atau si tabel VLOOKUP ini. Jangan lupa kunci menggunakan simbol $. Kemudian titik koma, call index namanya yaitu ada di kolom keberapa sih si nama kelas ini. Nah, di tabel VLOOKUP ini kolom nama kelas ada di kolom kedua, maka kita ketik 2 titik koma 0 tutup kurung enter. Oke, selesai. Langsung kita tarik ke bawah. Oke, kita lanjut ke waktu belajar. Untuk waktu belajar ini diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa. Nah, jika kodenya P maka waktunya pagi, jika kode S maka siang, dan jika kode M maka malam. Nah, di sini kita akan mengkombinasikan beberapa rumus. Yang pertama yaitu ada rumus if ya, sama dengan if, kita akan kombinasikan dengan rumus if. Kemudian left, karena kita akan mengambil karakter pertama. Kita klik si nomor siswanya ini, titik koma 1, karena kita mengambil 1 karakter saja. Kemudian tutup
kurung sama dengan, nah tanda kutip, jika kodenya P titik koma maka pagi. Nah kita ulangin lagi rumus ininya untuk si kode yang S nya. Kita salin aja, kemudian nah kita tinggal ganti si kodenya ini. Jika kode S maka siang. Nah untuk selain kode P dan S ini itu kode M maka malam, jangan lupa tanda kutipnya. Tutup kurungnya 2 kali, enter, selesai. Lanjut kita tarik ke bawah. Oke, untuk hari belajar ketentuannya yaitu diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Nah, jika kode SK maka harinya itu Senin Kamis, Senkam. Jika kode SJ maka harinya itu Senjum, dan jika kode RS maka harinya itu Rabesan. Oke, jadi di sini kita akan mengkombinasikan rumus if dan right. Sama dengan if buka kurung right. Kenapa right? Karena kita mengambil 2 karakter terakhir. Karakter terakhir ini bisa dibilang dari sebelah kanan. Oke, kita klik sel nomor siswanya ini, titik koma 2, karena kita mengambil 2 karakter terakhir. Kemudian tutup kurung sama dengan tanda kutip, jika kodenya SK, titik koma, tanda kutip, maka harinya adalah Senkam, titik koma. Nah kita tinggal salin aja sih rumus yang ini untuk selanjutnya. Nah kita tinggal ganti si kodenya ini. Jika SJ maka Senjum. Kemudian jika selain SJ dan SK atau Rabsab ini yang terakhir, kita langsung ketik dalam tanda kutip Rabsab. Tutup kurungnya jangan lupa 2 kali, enter. Oke, selesai, langsung kita tarik ke bawah sini. Oke, lanjut ke kolom biaya. Untuk biaya diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, biaya ini ada di tabel bantu yang tabel VLOOKUP. Nah, di sini. Oke, jadi kita akan mengkombinasikan beberapa rumus. Yang pertama, kita pakai VLOOKUP. Kemudian value, kemudian mid, karena kita akan mengambil dari karakter ketiga. Ini ya, klik sel nomor siswa ini karena ini kodenya itu dari sini sama 101 101. Titik koma 3 kurangnya jangan lupa 2 kali titik koma. Kita blok si tabel array atau tabel bantunya ini, si tabel VLOOKUP. Jangan lupa kunci menggunakan simbol $, kemudian titik koma, call index namanya karena kita akan mencari biaya dan biaya ada di kolom ke-3, maka kita ketik 3, titik koma 0, kemudian tutup kurung, enter. Oke, selesai, langsung kita tarik ke bawah. Oke, lanjut ke kolom diskon. Dimana di sini diskon itu diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikali dengan biaya. Ini sama ya kayak yang tadi, tapi ini kemudian dikali dengan biaya. Oke, jadi kita kombinasikan rumus VLOOKUP. Untuk diskon ini
kita pakainya tabel lookup ya, karena di sini diskon ada di tabel bantu lookup. Nah, jadi kita pakai rumus lookup sama dengan lookup value kemudian mid, kita klik sel si nomor siswanya ini, kemudian titik koma 3, tutup kurung, titik koma. Nah, kita blok si tabel lookup-nya ini. Oke, jangan lupa kunci pakai simbol dolar, titik koma. Nah, indeks 6-nya itu diskon ada di kolom ke-2. Nah, ini ya kolom kedua di tabel lookup. Jadi kita ketiknya 2, titik koma 0, tutup kurung. Kemudian kita kali menggunakan simbol bintang ini, dikalikan dengan si biaya. Biaya ini ada di kolom I11. Di laptop saya kelihatan. I11. Tutup kurung, enggak usah tutup kurung, sorry. I11, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, lanjut kita ke kolom pendapatan bersih. Nah, untuk pendapatan bersih ini adalah selisih biaya dengan diskon. Ini gampang ya, kita tinggal mengurangi biaya dan diskonnya aja. Oke, sama dengan kita klik sel biayanya, dikurangi si diskonnya ini. Enter. Kita klik ke bawah. Oke, jangan sampai kelebihan ya, karena ini untuk kolom total. Oke, lanjut, sedikit lagi selesai. Kita mengisi kolom si totalnya ini. Untuk total itu kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum ke kurung. Nah, kita blok si pendapatan bersih ini dari sini sampai ke bawah sini. Jangan sampai kelebihan. Oke, enter. Kemudian kita mencari rata-rata. Untuk rata-rata ini rumusnya adalah average. Sama dengan average. Nah, kita blok kolom pendapatan bersih ini. Jangan sampai kelebihan juga. Enter. Kemudian ini untuk maksimumnya kita akan menggunakan rumus max. Sama dengan max. Nah, kita blok juga kolom pendapatan bersihnya, jangan sampai kelebihan. Kalau sudah, enter. Kemudian untuk kolom minimumnya. Untuk kolom minimum kita akan menggunakan rumus min. Sama dengan min, buka kurung, kita blok juga sel pendapatan bersih ini, kolom pendapatan bersih. Oke, jangan sampai kelebihan, enter. Oke, selesai di 2 soal ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.